Burung pipit bunga melati, indah kemarin sekarang kekeringan. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa ke-9, Rabu 7 Juni 2023. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Kita diingatkan kembali melalui bacaan Injil hari ini bahwa perdebatan antara orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan dengan Yesus menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa alam hidup kekal kadang-kadang dan bahkan sering berbeda dengan apa yang ada di pikiran manusiawi kita. Maka semoga kita senantiasa membuka budi kita, membuka pikiran kita, membuka paradigma kita, membuka pola pikir kita, sehingga kita cukup mampu terbuka dan menerima pengajaran dari Allah, menerima pengajaran dari kitab suci, menerima pengajaran dari gereja tentang bagaimana kehidupan kekal pada akhirnya nanti. Semoga dengan meyakini bahwa kehidupan kekal seperti yang diajarkan oleh gereja,
kita berjuang di dalam kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita boleh akhirnya nanti untuk menerima kehidupan yang kekal, yang tentu saja menjadi harapan dan juga keinginan kita, bahwa kita akan bersatu dengan Tuhan, kita akan bersama dengan Allah dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan kekal. Tetapi perlu kita upayakan, kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, bukan hanya secara paradigma, bukan hanya secara pemikiran, bukan hanya secara pemahaman, tetapi semoga keseluruhan hidup kita, tindakan kita, perkataan kita, pola pikir kita, hidup kita arahkan untuk pencapaian kehidupan yang kekal. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.